kita udah cukup ngobrol-ngobrol tentang ilmu politik ya, tentang FISIP gitu ya. Terus aku pengen ngobrol-ngobrol lebih jauh nih, lebih personal, terutama tentang kehidupan dan biaya hidup di Unsud Purwokerto. Waduh. Di Purwokerto ya? Purwokerto. Intinya di Purwokerto gitu. Aduh. Gimana bro? Hidup di Purwokerto rasanya gimana? Aku rasa itu kayak di rumah sendiri. Gak tau kenapa. Kenapa tuh? Kok bisa merasa nyaman seperti rumah sendiri? Aduh, gimana ya? Tidur di jalan merasa di rumah. Jadi gini, aku ngerasanya itu suasananya itu masih kayak di Kebumen. Oh gitu. Gak tau kenapa. Masalahnya yang pertama mungkin budaya ngomong ngapaknya itu masih sama. Jujur aku tambah kesini tambah ngapak. Ngomongnya pada baik lah ya. Iya pada baik. Terus? Terus mungkin kondisi geografis karena di pegunungan itu kayak masih sama. Kayak di daerahku juga belakang rumahku udah hutan loh. Belakang rumahku juga udah hutan, mungkin masih sama sih. Di sana kan di lereng Gunung Slamet, suasananya masih asri, enak buat belajar intinya. Aku sih sukanya gitu. Berarti suasananya asri masih gitu ya? Masih banget. Rame nggak sih Purwokerto tuh? Ramai sih, Rame? Macet Rame. nggak? Alhamdulillah enggak sih. Tergantung. Rame tapi nggak macet gitu ya? Rame nggak macet. Aneh kan? Ya berarti ya masih enak lah Masih buat enak, beneran. buat menjadi apa namanya, buat tempat hidup pelajar gitu Iya, ya. masih enak banget. Apalagi soal biasa kan dipikir pasti soal makanan. Masih sama kok. Masih paling ya masih murah-murah sih. Murah-murah. Masih sama lah. Kalau makan sendiri berapa bro? Kalau aku sih sering-seringnya itu habis nggak sampai 10.000 sih. Paling cuma 5-6 ribu. Wih, 6.000. Soalnya kemarin juga kita udah ngobrol kan. Di Jogja juga sekitar ada sih makanan yang murah kayak gitu, 5-6 ribu ya. Tapi kalau misalnya kita makan rata-rata tuh berapa di sana? Palingnya rata-rata 8.000, 9.000, 10.000 sih. Kalau itu juga kalau sama ayam, ikan atau apa yang Itu enak-enak gitu. udah di bawah 10.000 ya? Udah. Paling nyempil kalau misal mau hedon ya agak di restoran sedikit lah, paling 20.000 ke atas silahkan. Terus kalau misalnya ada nih, kan biasanya anak-anak kan pengen nih maba-maba nongkrong gitu kan. Pasti. Itu ada nggak di Purwokerto tuh, ada nggak sih tempat nongkrong yang keren gitu, yang cozy? Wah, Banyak banget. banyak. Banyak banget. Bahkan sampai malam pun betul buka. Dan itu walaupun di kayak apa ya, pelosok-pelosok desa-desa. Itu ternyata banyak banget mahasiswa yang di situ. Kayak mungkin yang pada tahu-tahu itu kayak apa ya, mungkin yang kayak di Parjo atau di Kopi Dalem atau apa ya, aku lupa. Itu ramai banget, padahal tempatnya itu kayak tersembunyi loh, tapi ramai loh. Itu buat nugas, buat rapat atau gimana? Semuanya Semuanya bisa ya? bisa. Aduh, Kalau makan di sana rata-rata habis berapa bro? aku nggak sampai itu satu hari atau berapa hari nih. Ya satu hari lah, satu hari makan. Satu hari ya nggak sampai 20.000 sih. Nggak sampai 20.000. Ah, Itu dengan itu kalau 2 hari. porsi irit ya? Masih irit. Porsi irit bisa Beneran. 20.000. Hmm. Azan dulu bro. Yes. Oke bro, lanjut. Tadi kan kita udah bahas makan nih. Terus kalau kehidupan sehari-hari, kamu habis berapa? Mulai dari makan lah, tugas gitu-gitu. Sebulan berapa habisnya? Kalau aku sendiri ya, yang satu yang pertama nggak mesti sih, tapi ya sering-seringnya itu paling ya 500, 600 sekitar segitu sih kalau aku sendiri. 500-600 cukup ya di sana? Sebulan itu? Ya itu kalau paket irit ya, bukan paket hedon. Paket irit. Paket irit, bener-bener irit. Berarti kita bisa irit banget gitu ya? Eh, Terus kalau misalnya, biasanya kan ada nih yang gaya hidupnya tinggi gitu ya? Pasti. Ada mall-mall gitu nggak sih? Kalau di Purwokerto ada sih tuh. Apa? Namanya Mall Rita Mall Super Mall. Cerita Supermall ya? Selain itu ada nggak sih? Ada Moro, Hah? terus sama Rita yang lain sih banyak sih. Rita nggak, maksudnya Rita yang kecil itu. Oh iya. Tapi mall gedenya Rita sama Moro itu tadi. Cuma itu doang sih. Tapi ya rame juga, rame banget. Bener-bener rame. Berarti kehidupannya apa ya, bisa dibilang rame tapi nggak rame, gimana ya? Gimana bro? Gimana ya? Nih, ramenya itu kayak di tempat-tempat tertentu doang loh. Maksudnya
Rame di jalan, tapi ntar kalau masuk ke desa dikit itu udah sepi. Gitu. Masalahnya Purwokerto itu utaranya itu udah Bajuraden lah, ibaratnya di sisi sebelah utara gitu. Jadi ibaratnya Purwokerto itu di selatan Bajuraden itu buat tempat perjalanan doang. Kesananya itu udah agak sepi. Kalau aku mandangnya gitu sih. Berarti spot ramenya ada di beberapa titik gitu ya? Iya. Alun-alun gitu kan? Alun terutama. Kita tuh depan alun-alun kan? Pas. Iya. Tahu. Terus untuk kos sendiri bro, kamu ngekos kan? Kos. Ngekos. Di sana biaya kos tuh berapa? Yang Ya dari bulanan apa yang tahunan? dari yang bulanan, yang biasa sampai yang mahal, tahunan juga berapa tuh? Kalau setauku ya, aku juga tanya-tanya temen. Kalau aku sendiri itu kos itu 3 juta. Setahun? 3 juta, ya setahun cuma 3 juta sampai 3.500.000. Dulu aku di diskon 300 jadi 3 juta 200. Dengan fasilitas? Aku di dalamnya udah dapet lemari kecil tuh, yang plastik sama kasur, bantal dan lain-lain sama meja belajar. Listrik. Itu tiga setengah ya? Iya. Sekitar 3,5. Terus itu hitungannya yang udah standar gitu ya, enak ya? Enak, bener-bener enak. Aku itu mungkin di kosnya beda, aku di kos itu kayak di rumah. Oh, ngekosnya bareng sama ibu kos gitu di rumah ibu kos? Iya, tapi di ibu kosnya nggak ada di situ, di Jakarta. Kok bisa? Aku Katanya di rumah? Maksudnya aku kos di rumah. Oh, Tapi ada rumah di kosin gitu ya? Iya, di kosin, tapi yang punya rumah itu nggak di situ. Tapi nggak ngontrak bro? Enggak, belum kontrak lah, belum kepikiran kontrak. Terus kalau misalnya yang agak mahalan biasanya berapa tuh? Biasanya kalau mahal itu karena kamar mandi dalam plus ada AC. Terus Berapa? wifi gratis. Setahu sampai 6-7 juta. 6-7 juta loh. Berarti rata-rata bayarnya per tahun gitu ya? Rata-rata per tahun. Per tahun rata-rata. Ada yang bulanan nggak bro? Mungkin kalau bulannya itu sedikit ya. Mungkin karena diperuntukkan terutama buat yang anak-anak S2 biasanya. Terus mungkin yang lagi magang atau apa itu ada. Baik cowok maupun cewek sih. Paling 450 kalau enggak 500 lah satu bulan. Biasanya bulanan lebih mahal kan ya? Lebih mahal. Karena tahunan kan udah pasti setahun kita di situ terus gitu loh. Udah pasti. Berarti biaya hidupnya juga lumayan murah, masih standar lah sama kayak Jogja Solo gitu ya. Bahkan bisa dibilang lebih murah loh, soalnya 3,5 juta udah dapat kasur, udah dapat lemari gitu kan, udah diisi kan, nggak cuma kamar kosong doang kan. Boleh. Terus gini bro, biasanya kan ketika kita datang ke kota baru gitu ya, biasanya pengen wisata nih. Biasanya ada maba-maba tuh pasti pengen Purwokerto tuh ada apa sih, pengen explore Purwokerto gitu loh. Itu tuh ada tempat wisata apa di sana gitu? Banyak banget. Apa aja bro? Sebutin aja. Setauku ya, yang pasti yang terkenal dari Purwokerto itu Bajuraden. Bajuraden ya. Mungkin mikirnya Bajuraden apa sih? Bajuraden itu hanya kecamatan, tapi di wilayah pegunungan, di dalamnya banyak banget objek wisata. Ada Loka wisata Bajuraden, terus Wana wisata Bajuraden, terus ada Curug Teluh, terus air terjun itu ya? Ada air terjun. Apa lagi ya? Kebun Raya Bajuraden, itu yang di sekitar Bajuraden. Terus kalau di sekitar kota juga ada. Kalau misal kalian suka dengan sejarah, itu ada bank pertama di Indonesia, yang BRI, bank BRI pertama di Indonesia. Itu deket di depannya Kodim Banyumas, Purwokerto. Itu pertama di Indonesia. Terus ada itu dibuka jadi tempat wisata bro? Iya, sekarang masih ada. Terus sama tempat Museum Jenderal Sudirman ada di Purwokerto Barat. Berarti banyak ya wisata-wisata, mulai dari wisata alam ada, terus wisata apa ya, pendidikan. Sejarah gitu ya, ada ya? Ada. Iya, ada Museum Jenderal Sudirman juga kan, Unsud kan Universitas Jenderal Sudirman. Terus ada makanan khas gak dari Purwokerto yang wajib dicoba buat para maba nih? Aduh, kalau aku sebagai orang Kebumen udah biasa sih. Apa aja?
makanan itu ya hampir sama sih, terutama mendoan. mendoan. Rasanya ya masih sama sih. Plus kalau bedanya itu kita ngerasain sotonya mereka. Soto apa tuh? Sokaraja namanya, soto Sokaraja. Iya, Itu iya. masih Banyumas tapi sebelahnya Purwokerto sih. Enak banget, bener-bener enak banget. Wah, kacangnya ditambah sambal, enak banget. Iya sih, Tapi enak. mama aku bener-bener nyoba. Mama aku bener-bener nyoba. Mama aku bener-bener nyoba. Pernah coba, pernah. Kok bisa bilang enak lu coba gimana? Pasti pernah dong. Iya pernah ngerasain kok. Heeh. Itu gimana bro? Kamu hidup di Purwokerto kan ya? Panas gak sih? Katanya di lereng gunung kan? Panas gak tapi? Bilang panas, kadang enggak sih. Aku tanya orang Jakarta temanku, bro, kesini panas nggak? Pertama kesini katanya dingin banget. Tapi aku udah, ini biasa aja kok. Mungkin panas apa enggak itu tergantung orang ya mungkin ya. Aku sih biasa aja sih, jujur biasa aja. Kalau teman-temanku yang dari Jakarta, mungkin dari kota-kota besar, itu anggapnya dingin. Mungkin karena sudah terbiasa panas di sana. Panas. Oke. Terus bro, aku mau tanya nih. Ini pertanyaan iseng aja sebenarnya. Kalau Purwokerto sama Banyumas itu bedanya apa bro? Wah, nih. Jadi aku ngutip dari sejarah-sejarah ya. Antara Purwokerto sama Banyumas itu beda. Itu beda, pastinya beda. Dulu sebelum kemerdekaan itu adanya hanya Banyumas dan Purwokerto. Dan kota Purwokerto itu misah. Dan Kabupaten Banyumas dulu itu di Banyumas sendiri di yang pinggir Sungai Serayu itu. Terus awal-awal kesini itu pernah pas dulu kan ibu kota Banyumas kan di seberang Kali Serayu. Nah, kenapa dipindah? Nah, karena dulu itu sering banjir, Sungai Serayu itu sering meluap. Akhirnya dipindah ke utara, yaitu ke Purwokerto. Oh, jadi Purwokerto ibu kota Banyumas? Iya, sekarang itu ibu kota Banyumas. Dan dulu itu pernah misah sendiri. Jadi dulu ada Kabupaten Banyumas, ada kota Purwokerto. Tapi dengan berlakunya Undang-Undang Otonomi Daerah, sekarang digabungin. Jadi ibu kota Banyumas itu di Purwokerto. Berarti Purwokerto bisa dibilang kecamatan ya? Iya, Bukan. kecamatan Purwokerto. Iya, kecamatan Purwokerto. Di dalamnya ada Purwokerto Selatan, Barat, Timur. Nah, buat kalian yang baru tahu nih, Purwokerto sama Banyumas, biasanya kan orang bingung nih Purwokerto sama Banyumas bedanya apa sih? Bedanya ada sih, ada yang bilang, ada yang bingung seperti itu. Kan aku juga mau mengkonfirmasi karena kamu udah lama di Purwokerto, mungkin lebih tahu daripada aku gitu loh. Oke bro. Terus aku mau minta tolong buat kasih pesan ke anak-anak yang nonton ini, terutama yang maba yang mau kuliah, di Purwokerto nih. Pesan-pesannya apa? Tapi pakai bahasa ngapak, bro. Oke? Oke, siap lah. Coba. Kat nyoba ya. Siap. Gak apa-apa. Terus. Nek misal kono pengen kuliah nang Purwokerto, nang Unsut lah, khususnya nang Unsut. Ya intinya kono kudu melu daftar senam PTN, SBM, orangnya mandiri. Nah, gue syaratnya tidak menerima jalur orang dalam. Oke? Ya persiapannya gue orang muluk-muluk lah. Intinya kono siap sinau nang Purwokerto, insyaallah sinau nang kono enak-enak kabeh. Plus ya insyaallah wong dhewe sih ramah-ramah lah karo sing terutama wong sing karo ngapa-ngapa. Nek misal gak tuh apa-apa, kono nanti bahasa ngapak nih orang bahasa kromo, insyaallah dimurah aku wis tahu. Oke, aku gak akan translate biar kalian penasaran nih apa sih yang diomongin gitu kan. Terutama kalian yang luar Jawa Tengah gitu kan, biasanya kan penasaran tuh sama ngapak tuh ngomong apa sih gitu kan. Oke bro, terima kasih hari ini udah nyempetin kesini, udah datang, udah jauh-jauh. Terus jangan lupa jaga kesehatan, pulangnya hati-hati. Buat kalian terima kasih udah menonton. Jangan lupa di like, subscribe, dan juga share biar video ini lebih bermanfaat buat kita semua. Yes. Oke, terima kasih. Bye. See you. Bye.